Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari mimbar ini kami dari JKI Getsemani mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat bergabung bersama dengan kami yang ada di rumah. Saya percaya semua dalam keadaan baik, amin. Saya mendengar suaranya dari sini dong, walaupun kita jauh tapi kita percaya kita dekat di dalam Tuhan, amin. Saya mulai tangan-tangan yang diberkati, ada shalom, shalom, shalom Jemaat Tuhan. Kita akan datang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa ada kuasa di balik pujian penyembahan. Kita akan mendengar firman Tuhan yang dilayani langsung oleh hambanya Pendeta Mario Hutagalung. Kita percaya bahwa ibadah mengandung janji, amin. Dan janji Tuhan tidak pernah gagal. Baik kita yang bersama dengan saudara ataupun teman-teman kita saat ini yang ada di rumah atau dimanapun berada, boleh lihat kanan kirimu, beri senyuman yang terbaik. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita siapkan hati kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama saudara tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur waktu demi waktu Tuhan kami boleh jalani bersamamu. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan hari ini. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami atau kehebatan kami, tapi semuanya hanya karena kasih karunia-Mu. Dan ajari kami Tuhan menghitung hari kami dengan bijaksana Tuhan Yesus. Dan ajari kami Tuhan terus untuk memuliakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Ini hidup kami siap memuji, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, bersuka cita Tuhan. Kami percaya ada hadirat Tuhan yang dinyatakan di tempat ini. Di dalam hidup kami, di rumah kami, dimanapun kami berada. Ada sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami percaya mengurapi setiap kami, urapan-Mu tercurah buat setiap kami Tuhan Yesus. Jamah lindungi setiap kami, tutup bungkus kami dan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Bagi kami yang melayani Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang telah mengampuni segala kesalahan kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kami mau bersuka cita sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Kami siap memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. In the mighty name and powerful name of Jesus we pray. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan ambil satu doa sejenak pada pagi hari ini. Lebih lagi bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan kasih setia Tuhan Yesus. Kami percaya kemenangan terjadi dalam hidup kami. Kami deklarasikan kemenangan terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Apapun kondisi kami hari ini Tuhan. Come on church, lift your voice, sing out. Ku menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Dengan bangga katakan, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Come on church. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat pujian yang terbaik bagi Allah kita yang hidup. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Kemenangan terjadi dalam hidup kami, kemenangan dari Tuhan, kemenangan dari Yesus.
Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Langit bumi menyembah Engkau Tuhan. Sujud di hadapan-Mu Tuhan. Memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kasih yang besar Tuhan yang tidak pernah kami temukan di dunia ini Tuhan Yesus. Walaupun manusia mengecewakan Tuhan terkadang, tapi Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. You are faithful Jesus, you are faithful. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Kita katakan sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
Engkau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan Yesusku, menara perlindungan. Yang lemah katakan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan kami, sumber kekuatan. Kami memerlukan Engkau Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Mari sebutan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan, kota benteng kami, tempat perlindungan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saatnya kami akan memuji, memuliakan nama Lu lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami habiskan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Jadi dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita hendak memuji, memuliakan nama Tuhan. Kamu katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Hey! Na, 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 na. Na, 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 na,
kuasa di bumi seperti di sorga. Amin. Kita angkat pujian, Ku diberi kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari cuma Tuhan, lebih dahsyat apa dikatakan. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hey! Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Jangan bangga katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Come on, dengan dahsyat katakan haleluya. Come on, jangan semua siapa yang buat Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Tuhan dahsyat, amin. Raja di atas segala raja, ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Ada janji Tuhan yang luar biasa di dalam pujian dan penyembahan. Dan saatnya kita akan memuji lebih dahsyat lagi, mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk merawat setiap kita. Sama-sama kita mau tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa Tuhan.
Bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu kemuliaan Tuhan Yesus. It's not talk about us, it's not talk about our condition, but we believe in you God Jesus. We trust in you more than anything in this world. Hanya Engkau yang dapat memuaskan jiwa kami Tuhan, dahaga kami Tuhan Yesus. Saatnya kami akan duduk diam dengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu Pastor Mario Huta Galung Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap kata kalimat penuh kuasa, sehingga setiap kami diubahkan semakin seperti Kristus, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami minta hikmat-Mu, firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Thank you Jesus. In your mighty name we pray. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Amen, amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne.
hari ini. Kami bersyukur, kami membawa segenap keberadaan hidup kami. Kau melihat jauh sampai kedalaman hati kami. Bapa, ampunilah setiap kami dari segala tindakan yang tidak berkenan kepadamu. Dan saat ini ya Bapa, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang live Facebook. Berbicaralah, ajarlah kami lewat kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Saya bersyukur kita bisa berjumpa kembali. Saudara-saudara yang ada di rumah juga, saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat. Dan kita diberkatilah ya lewat setiap pujian penyembahan yang kita naik. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Iman, Tindakan Iman yang Menyelamatkan. Tindakan iman yang menyelamatkan. Kita buka Alkitab kita, Markus pasal yang kelima, Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Oke, saya berharap ibu bapak di rumah, saudara-saudara di rumah juga membaca Alkitab. Perhatikan Alkitab kita. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Kita bersyukur sebab pagi hari ini kita bisa punya peluang beribadah. Kita bisa menaikkan pujian penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya merasa ibu bapak sudah sangat familiar dengan kisah ini. Wanita pendarahan 12 tahun. Saudara-saudara, Markus mencatat bahwa perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun ini, dia memiliki keinginan untuk sembuh sehingga dia mencari tabib. Dan berulang-ulang dia mencari tabib. Sinse 1 tidak sembuh, tabib 2 tidak sembuh, terus. Dia cari, sampai dicatat semua yang ada padanya habis. Saudara-saudara, di dalam Taurat dicatat aturan berkaitan dengan perempuan yang mengalami pendarahan. Kalau ibu bapak membaca di dalam Imamat pasal 15 mulai ayat 19 sampai 33, perempuan ini masuk di dalam kategori najis. Itu aturannya hanya mengatur wanita yang haid 1 minggu. Lalu setelah sembuh haidnya,
Dia harus menunjukkan dirinya kepada imam, lalu imam menyatakan dia tahir, dia harus mempersembahkan sesuatu kepada imam. Tapi wanita ini bukan haid bulanan, 12 tahun. Kalau usianya 40 tahun, berarti mulai dari usianya sekitar 28 tahun sudah pendarahan dia. Dan yang mengerikan dari aturan ini, saudara-saudara, secara sosial, wanita ini tadi dianggap najis, dan orang-orang yang bersentuhan dengan dia jadi najis. Bukan saja orang-orang yang bersentuhan dengan dia, orang lain yang bersentuhan dengan benda yang digunakan oleh wanita ini jadi najis. Nggak sengaja kesenggol tempat tidurnya jadi najis. Banyak hal. Alat makannya tersentuh jadi najis. Jadi saya berpikir saudara-saudara, perempuan ini diasingkan secara sosial. Mengapa? Karena dia najis, dianggap membahayakan. Membuat orang lain juga berpeluang membuat orang lain juga menjadi najis. Jadi orang ini saya menduga disingkirkan. Isoman dia 12 tahun. Kita isoman 15 hari, 1 bulan, gelisah kita. 12 tahun isoman. Gak tahu bagaimana caranya dia memenuhi kebutuhan makannya, apakah ada keluarganya yang mengantarkan, tidak tahu. Karena Alkitab tidak mencatat itu. Tapi yang pasti dia isoman 12 tahun. Oke? Lalu bukan saja berkaitan dengan hubungannya secara sosial, saudara-saudara. Tetapi juga hubungannya dengan Tuhan, spiritual. Karena perempuan ini najis, maka dia gak boleh beribadah. Itu aturan mainnya. Tidak boleh beribadah. Karena kalau dia nekat mendatangi mesbah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, aturan mainnya dia mati. Ngeri ya. Jadi tentu sudah secara sosial dia tidak bisa bertemu dengan orang-orang kerabatnya, orang yang dikasihinya. Mungkin kalau dia punya anak, anaknya, kalau dia punya suami, suaminya. Dia nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Kenapa najis? Jadi bisa dibayangkan jiwanya pun menjadi kering. Dan orang seperti ini pasti secara psikologis mengalami goncangan, saudara-saudara. Goncangan kejiwaan, karena tertekan pasti jiwanya. Dia punya sakit, dia mau datang beribadah, nggak bisa. Kita sakit, kita masih bisa berdoa kepada Tuhan, nggak bisa, nggak boleh. Lalu dia minta tolong sama suaminya, sama anaknya, nggak bisa. Nanti mami bikin aku najis, jangan sentuh. Ngeri kali ya, nggak pakai kali aja udah ngeri. Lalu, yang kita baca di ayat 26 tadi, semua yang ada padanya sudah dihabiskan. Habis. Kalau dulu mungkin dia punya deposito 12 tahun. Hidup hariannya bagaimana? Terus disuplai, lama-lama habis. Habis. Jadi kondisinya secara psikologis ampun-ampunan saudara-saudara. Dia sendirian di dalam peratapan. Tetapi yang menarik saudara-saudara, dia punya iman, dia punya keyakinan. Dari mana keyakinannya timbul? Ayat 28. Asal kujama saja, ini keyakinannya saudara-saudara. Asal kujama saja jubahnya, aku sembuh. Nah saudara-saudara, apakah ini sebuah tindakan iman yang didasarkan hanya pada kekuatan pikiran yang dengan tujuan hanya untuk kesembuhan semata? Tidak sedikit orang mengkhotbahkan teks ini hanya berangkat dari peristiwanya, keluh kesahnya, lalu endingnya hanya pada kesembuhan. Selesai. Apakah teks ini hanya untuk berbicara tentang itu? Saudara jangan takut datang kepada Tuhan, nanti Tuhan sembuhkan. Selesai. Apakah itu saudara-saudara? Nah ini yang menjadi celaka. Ayat 28, asal kujama saja jubahnya aku sembuh, dianggap sebagai positive thinking. Diambil, masuk ke dalam gereja. Riko mau punya mobil, turun ke bawah ke parkiran. Jamah dengan iman.
nanti kau punya mobil. Orang yang nggak belajar, iya ya. Kalau saudara punya rumah, pergi ke perumahan terbaru, lalu cari rumah yang kosong, jamah pintunya. Jamah dengan iman. Wadaw, ini bukan ajaran Alkitab. Benar, tapi asal ku jamah jubahnya. Saudara pernah melihat Yesus mengajar murid-muridnya, lalu bilang jamah, lalu kamu pasti akan dapat. Petrus, kau sudah punya rumah? Belum guru. Jamah rumah Yohanes, kau pasti punya rumah. Apa sih? Ini bukan ajaran Alkitab, tapi disuarakan di dalam gereja, mimbar gereja. Jahat kamu menipu jemaat, kan kamu menyesatkan jemaat. Kenapa saya jadi serius sekali khotbah ya? Oke, tenang. Tarik nafas dulu, tenang. Tapi memang harus serius. Ini bagian yang sering dibelokkan, saudara-saudara. Ngerikan ya, kalau itu diimplikasikan terus. Kalau saudara belum punya pasangan hidup, siapa yang mau kau jamah? Pasangan hidup orang lain? Diketok istrinya kau. Aneh. Tapi dulu saya percaya, itu lebih aneh. Tapi jahat saudara-saudara. Atau peristiwa ini, saudara-saudara, apa yang dicatat ini merupakan tindakan iman yang transformatif. Yang didasarkan pada keyakinan akan pribadi Yesus. Saudara baca teksnya lengkap di ayat 27 dijelaskan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi Yesus ini saudara-saudara sudah menjadi buah bibir. Sudah menjadi percakapan umum. Ada orang yang namanya Yesus dari Nazaret. Dia melakukan kesembuhan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh menjadi berjalan. Lalu mencelikan mata orang buta. Ciri-ciri ini seperti yang dinubuatkan. Bahwa nanti ada Mesias rohani yang kalau dia datang dia punya ciri-ciri dengan berbagai macam mujizat mengikuti. Jadi apakah ini keyakinan kekuatan pikiran atau keyakinan kepada pribadi Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan? Kita lebih senang ini kekuatan pikiran karena kalau kita masuk di dalam kategori memilih yang kedua, bahwa ini adalah tentang peristiwa transformatif yang didasarkan pada keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias, itu mengandung konsekuensi. Mengandung tanggung jawab yang mengikuti. Ini menarik sekali, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Sehingga berita tentang Yesus menumbuhkan imannya. Benar orang ini Mesias. Aku mau dengar, aku mau lihat, aku mau cari dia. Sehingga ketika kita membaca ini, dia ada di tengah kerumunan orang banyak. Mungkin awalnya dia menatap dari jauh. Iya benar, ini dia. Lalu imannya timbul sehingga dia mulai merangsek berjalan ke sana. Mendekati Yesus dengan penuh keberanian dan ada unsur nekat. Bisa saja orang banyak yang di sekelilingnya lalu berkata, perempuan ini 12 tahun pendarahan, najis. Tapi itu semua tidak dia pedulikan. Tekadnya untuk berjumpa dengan Yesus, dia sertai dengan kenekatan melangkah kepada Yesus, Sang Mesias. Lalu apa yang dia jamah? Jubahnya. Mari kita lihat saudara-saudara, ada apa di balik jubah Yesus? Ayo kita jalan ke perjanjian lama. Ibu bapak saudara di rumah di sini juga buka Alkitabnya. Bilangan pasal 15 mulai ayat 37. Bilangan 15 mulai ayat 37. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara tidak perhatikan konteks ini, saudara gagal memahami apa yang ada di balik kisah ini sebenarnya. Oke? Ayat 37. Tuhan berbicara kepada Musa. Berbicaralah kepada orang Israel, hai Musa, dan katakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka. Turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Oke. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya.
kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri. Seperti yang biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Wow. Oke. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. 41. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allah. Ada 3 hal yang terjadi di sana, saudara-saudaraku. Dia melihat Yesus memakai, apa itu yang Yesus pakai, saudara? Namanya talit. Talit itu selendang doa, saudara, ditutup. Jadi Pak Ronald punya nggak? Dulu kayaknya ada ya, Bang. Oh, Pak Edi ya. Talit begitu ya. Dia pakai begitu menutup. Saya cari kain di rumah saya tadi malam supaya saya bawa begitu, nggak ada juga. Mau beli udah malam. Dia tutup begitu. Lalu ada seperti benang yang terpilin di sini. Itu namanya sit-sit. Apa namanya? Sit-sit. Nah, talit selendang doa itu juga disebut arba kafot. Yang artinya bersayap 4. Jadi dia di setiap perseginya itu ada ikatan, ada tali terpilin. Itu buat menutup. Nah, ini orang Israel itu kalau berdoa dia tutupi dirinya, dia ikat talitnya. Lalu saudara, talit itu bersayap 4, kita ingat apa sih yang dibilang di dalam Mazmur 91 ayat 4? Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi talit itu seperti sayap yang menudungi, melindungi saudara-saudara. Oke. Sit-sit. Jadi yang orang pendarahan ini, wanita pendarahan ini, dia lihat ada sit-sit. Dan di sit-sit itu saudara-saudara ada hal yang tadi kita baca di dalam Bilangan pasal 15. Mengingatkan kamu akan perintah Tuhan. Dan kamu bersedia melakukannya. Oke. Lalu dengan melihatnya, kamu tidak lagi menuruti hatimu dan tidak lagi mengikuti keinginan matamu. Begitu. Lalu ada pengakuan iman di sana. Ayat 41 itu pengakuan iman. Orang Israel itu, Shema Israel itu isinya akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi saudara-saudara, tindakan iman yang menyelamatkan itu adalah tindakan pertobatan. Ketika dia melihat Yesus dari jauh, aku udah najis, aku gak layak. Tapi sekarang aku janji di hadapan Tuhan. Transformatif saudaraku. Apa sih pertobatan sebenarnya? Sederhana, pertobatan adalah kembali kepada Tuhan. Sederhana pengertiannya, menjalankannya segenap hidup. Amin. Udah bertobat belum lu? Udah. Apa buktinya? Jadi rajin ke gereja. Tapi apakah rajin ke gereja itu merupakan tindakan kembali kepada Tuhan? Kembali kepada Tuhan, saya mengawalinya, ini artinya mengakui Yesus sebagai juru selamatmu. Pengakuan itu didasarkan pada pengalamanmu bersama Tuhan. Keyakinanmu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Maka timbullah pengakuan, Yesus adalah Tuhanku, dia juru selamatku. Nah, Tuhan artinya Tuan. Tuhan artinya yang ngatur hidupmu. Amin. Nah, sekarang kita jadikan dia Tuhan, kita perlakukan dia semena-mena. Tuhan. Saudara punya pembantu di rumah? Mungkin saudara ada yang punya pembantu di rumah, saya sih enggak ya. Punya pembantu di rumah. Lalu saudara punya sofa yang besar, saudara lelah pulang kerja gitu. Lalu saudara buka pintu, saudara lihat pembantu saudara lagi seperti Cleopatra di sofa panjang. Begitu dia lihat saudara masuk pintu lalu dia bilang, "Nyah, jeruk peras." Begitu antara pembantu dengan Tuhan. Gak dapat tabok itu udah puji Tuhan ya. Pasti dapat pecat.
Tapi kita pikir enggak kita memperlakukan Tuhan itu seperti itu loh. Tuhan, aku sudah datang beribadah. Tuhan, aku sudah berkati gereja, memberikan perpuluhan. Maka Tuhan harus berkati aku dong. Kalau enggak, kau bukan Tuhan. Banyak orang kecewa kepada Tuhan karena Tuhan tidak melakukan seperti yang dia pikirkan, yang dia ingin. Kenapa? Karena dia pikir Tuhan adalah kacungnya. Harus melakukan seperti yang dia kehendaki. Makanya judul khotbahnya doa yang penuh kuasa. Gak salah berdoa saudara. Dan doa kita bisa penuh kuasa, tetapi tidak bisa mengubah Tuhan. Amin. Lalu dia berdaulat di dalam kehendaknya. Lalu kedaulatannya mau kita ganggu. Mau kita atur dengan keinginan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, pengakuan bahwa Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhanku perlu direnungkan kembali oleh setiap orang Kristen. Amin. Apakah dia sudah benar menjadi Tuhanku? Artinya dia berdaulat penuh atas diri. Makanya tadi pesannya di bilangan 15 itu mengingat kembali dan melakukan perintah Tuhan. Berarti kalau kita masuk di dalam kredo pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus juru selamatku, Yesus Tuhanku, kita kembali masuk setting dirimu untuk taat kepada Tuhan. Amin. Saya tidak berbicara tentang kesembuhan di sini. Kalau saudara mau dengar ya yang lain saja. Tapi yang saya dapatkan, saya maknai adalah ini. Tindakan transformatifnya, tindakan imannya adalah pertobatan. Ketika dia jama jumbai jubahnya, dia bilang, aku bertobat Tuhan. Ini yang aku pegang. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Lalu dikatakan bahwa pengakuan kepada Kristus, saudara, pengakuan bahwa tadi pengakuan orang Israel ya, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Sekarang kita, Yesus menjadi Tuhan kita. Kita taat kepada Dia, artinya kita tidak lagi mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Tadi di dalam bahasa perjanjian lama, keinginan hatimu dan keinginan matamu. Berarti ini bicara tentang hasrat, gairah di dalam diri. Apa yang menjadi gairahmu? Saya beberapa kali membahas saudara-saudara bahwa kita manusia itu disenangkan dengan apa yang membahagiakan dia. Dia bahagia dengan apa yang dia lakukan berulang-ulang. Termaksud dosanya. Nah itu menjadi gairah, itu menjadi hasrat. Itu ngeri. Saya senang pakai ilustrasi ini, saudara-saudara. Kalau ada seorang pecandu rokok, perokok berat gitu ya. Dari kapan kau merokok? Dari TK. Ada orang teman saya kesaksian dia merokok dari TK. Ya. Tapi saya tidak pernah jadi pecandu rokok. Tidak pernah jadi perokok. Pernah coba? Pernah. Tapi tidak candu. Saya tidak tahu bagaimana seorang pecandu ketika dia mencoba berhenti. Pasti ada sesuatu terjadi dalam dirinya. Mulai dari gelisah, mulutnya asam katanya, apalagi kalau habis makan siang. Ada reaksi ternyata di mulut. Apa seperti itu? Ya nampaknya ya. Saya nggak tahu. Karena nggak pernah jadi candu gitu. Paling seminggu terus berhenti gitu. Gituan bisa berhenti. Karena cita-citanya jadi atlet. Hampir jadi petinju lalu pengen jadi pemain bola, nggak boleh semua. Oke, saudara-saudara, itu hasrat. Ada gairah yang memaksa kita untuk terus melakukannya. Kalau nggak dilakukan, tersiksa kita. Kecanduan dosa juga begitu. Betul nggak? Iya. Kalau kita nggak lakukan, orang biasa berzina, saudara. Kalau dia nggak berzina dalam 1 minggu, susah. Wah, lebay banget. Rasain aja sendiri. Janganlah ya, khotbah disuruh buat dosa kan. Ada gairah. Gak usah jauh-jauh lah ya. Kecanduan gadget. Wah, istri saya bilang, kamu nih kayaknya kecanduan gadget. Saya coba lepas gitu. Tinggalkan dulu 3 jam, gak dipegang. Berat juga pertama-pertama. Saudara-saudara. Betul. Berat. Tapi kan kita
Ngapain sih pegang gadget kadang-kadang? Buka IG, lihat story orang, scroll ke atas, taruh sebentar. Tadi ada yang kurang, ambil lagi, cari lagi. Ser. Sepanjang hari terus. Habis IG Facebook, lihat Facebook. Lagi ke atas. Wah, ternyata ada yang posting baru, naik lagi dia ke atas. Apaan sih tadi lewat terus begitu kan? Sepanjang hari pegang itu terus. Habis Facebook, Twitter. Sekarang WA juga ada status orang. Lihat status orang. Ya kan? Ada yang statusnya kena ke kita, baper. Balas bikin status. Apalagi kita punya urusan sama orang itu kan. Kurang ajar, dia singgung aku. Padahal nggak sebut nama. Tapi saudara-saudara, sekarang karena ada UU ITE, kan jadi kita nyindir orang nggak sebut nama ya. Itu banci sebenarnya. Beda sama saya waktu kecil. Kalau kita ngatain orang langsung depan mukanya kan. Jadi bersiaplah kita kena pukul atau kita saling pukul-pukulan. Kan begitu. Sekarang banci. Mainnya di media sosial. Ini menjadi cyberbullying begitu kan saudara-saudara. Nah, orang yang melakukan cyberbullying, misalnya saya punya urusan sama Pak Gembala, Pak Ronald, misalnya ya. Lalu saya mau singgung dia nih, tapi jangan sebut nama dong. Dasar lu bewok misalnya gitu ya. Bewok lu berantakan misalnya gitu misalnya. Istrinya lihat dari rumah. Jangan undang si Mario lagi, karena urusan gua. Misalnya gitu. Sebenarnya saya tembakannya ke Pak Ronald. Tapi saya bersahabat dengan Riko yang bewok juga. Sakit hati dia. Dasar Pak Mario nih gara-gara. Apaan sih? Padahal tembakannya ke sini. Saudara, sebenarnya saya itu mengalami gangguan kejiwaan. Kenapa? Karena sasaran saya random. Kemana? Itu ada gangguan kejiwaan. Dan itu bisa diteliti saudara. Gak sehat jiwanya. Jadi hati-hati yang suka nyinyir di status Facebook, WA, dan yang lain-lain. Ya, kau mengalami gangguan kejiwaan. Jadi bagaimana Pak? Kalau punya urusan, urus langsung dengan orang lain. Dengan orang yang bersangkutan maksud saya. Amin? Jangan bancilah. Beraninya status Facebook. Gua udah tahu siapa lu sebenarnya. Apaan sih? Gak jelas. Hasrat di dalam diri saudaraku, itu sulit mengendalikannya. Karena sudah terjadi berulang-ulang. Kita bisa karena biasa. Kita ketagihan karena terlalu sering. Dulu waktu kami masih bujangan. Belum ada yang kontrol hidup kami. Setiap Pak Ronald BBM, dulu BBM. Datang dulu kau ke kos. Sudah tahu panggilan itu. Stik PS sudah disiapkan. Aduh. Tugas kuliah terlalai. Enggak dikerjain. Tapi nikmat kali bisa berjam-jam. Nanti malam kau datang lagi ya. Begadang. Waduh. Benar itu gak ada yang kontrol waktu itu. Saya kan bohongin pacar saya aja. Mau kemana kamu? Mau pulang ngantuk. Biar cepat pulang. Langsung berangkat ke kos Bang Ronald. Itu hasrat bergelora dia. Sekali dipantik. Tek. Itu cepat sekali. Seperti api ketemu bensin. Betul gak ya? Saudara punya pengalaman-pengalaman gitu ya? Pengalaman keberdosaan, ya saya juga punya, benar. Pengalaman keberdosaan kita. Itu sekali dipantik, sama kalau orang yang sering ngomong porno, ngomong jorok begitu, ngobrolin yang porno-porno. Itu cepet pantikannya, cepet. Diobrolin sekali, dia, lah, cepet sekali ya kemana-mana dia ngomong. Ya semoga teman kami sudah bertobat. Kenapa saya menyasar orang yang tidak ada di sini? Oke saudara, hasrat kita harus berpindah kalau kita benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan. Amin. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Kenapa setiap bagian itu selalu false? Udah disetting dari rumah, nanti begini. Bagian itu false. Tapi berpindah saudara, yang ku ingini Engkau saja. Nah, manusia yang belum bertobat, yang belum dengan sungguh mempertuhankan Kristus, maka keinginannya banyak.
Yang ku ingini duit saja. Ku kerja cari duit, terus duit. Lalu beli apa? Yang ku ingini mobil baru. Gitu ya. Yang ku ingini tas bermerek, terus. Semua banyak keinginannya. Saudara, jangankan Mario Alberto Hutagalung. Mario Teguh pernah bilang, orang yang paling tersiksa di dunia ini adalah orang yang paling banyak keinginan. Ya. Kamu ingin ini, ingin itu. Jadi Nobita kau. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Jadi Tuhannya kayak Doraemon. Suruh jawabin keinginan kita. Loh, gak nyambung sama Alkitab. Gak nyambung. Saudara, juga di sisi lain, ada banyak orang yang merasa hidupnya jorok. Dosaku terlalu banyak, aku najis. Gak bisa aku datang kepada Tuhan. Aku gak layak. Ayolah kita ke gereja. Enggak layak. Gereja itu tempat orang kudus. Salah Pak, salah Bu. Gereja tempat orang rusak yang sadar akan kasih Kristus dan dia siap dibenahi. Amin. Jadi jangan pernah merasa sangat tidak layak. Karena kasih Kristus siap menyambutmu. Perempuan ini tidak layak, najis menurut ukuran agama. Tetapi menurut ukuran kasih Kristus, dialah yang menerima kasih karunia itu. Ayo saudara-saudara hidupnya bergelimang dosa. Iya Pak, tapi aku malu mengakuinya. Gak perlu akui kepada pendetamu, akui kepada Tuhan. Amin. Kau akan mendapatkan pemulihan. Dulu kan kita sering dengar orang, aduh aku gak layak lah. Kalian aja lah ya, aku titip doa, bahkan ini persembahanku titip. Persembahan titip. Karena merasa gak layak datang ke gereja. Ayo datang kepada Tuhan. Dia pulihkan kita, saudara-saudara. Kalau saudara punya hasrat yang benar kepada Tuhan, saudara pasti serius dengan Tuhan. Amin. Kita sudah hampir 2 tahun, karena saya hitung, saya sudah hampir 4 semester mengajar online, 2 tahun. Online, kita pun ibadah hampir 2 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun lah ya. Belajar online, ada jeda kita bisa ibadah bareng, lalu tiba-tiba PPKM, darurat, segala macam lah ya. Tapi gak apa-apa, kita ikuti aturan pemerintah, demi kebaikan bersama. Yang saya mau bahas, kita ibadah online di rumah. Saya mau tanya, saudara ibadah online itu yang lagi Facebook sekarang nih, di Facebook, mandi gak kau? Mandi gak? Atau ya udah Pak Ronald gak lihat kita ya kan cuci muka sikat gigi. Istrinya lagi di belakang sambil masak, Pak gedein dulu itu Pak, ya aku dengar suara pendeta itu Pak. Paling gak aku dengar suaranya, gitu kan. Ada yang kalau mungkin ada yang bisa di TV-nya Android begitu kan, lihat di TV dia di kasur sambil tiduran, begitu kan, sambil tidur dia. Saudara serius gak sih sama Tuhan? Punya hasrat gak sih? Siapin diri gak sih waktu datang beribadah online? Halo? Datang Pak, aku pakai kemeja di atas, celana pendek di bawah. Banyak dosen juga begitu saudaraku. Itu Riko ketawa karena dia lihat saya mau ngajar kemarin. Pas dia video call, belum. Kok Bapak atasnya kemeja bawahnya celana pendek? Kan online. Tapi saudara-saudara, itu kelakuan jemaat kan di rumah kan. Ada yang sambil di mobil, sambil jalan. Yang penting ku dengar suaranya. Gitu kan? Ayolah saudara, kalau saudara berhasrat kepada Tuhan, anggaplah di rumahmu itu gereja. Duduklah dengan sikap yang patut, pakai baju yang pantas. Amin. Jangan pakai singletmu ya. Pakai singlet kan bolong lagi kan. Ini ayo ada yang belum mandi nggak di sini? Itu langsung dimatiin, gue keluar aja lah. Pendeta boten-boten, gue matiin aja keluar dia dari Facebook. Coba Pak Gembala dilihat viewer kita berkurang nggak? Mahasiswa juga ada yang jahat saudara-saudara. Pak maaf ya Pak, sinyalku gangguan, dimatiin kamera zoomnya. Ini pengalaman teman saya saudara. Kami punya pengalaman dosen-dosen cerita. Lu gimana? Kita sebutlah namanya Bejo kan. Bejo, mana kau buka dulu? Ya Pak, sebentar Pak. Buka cepat. Lagi mancing saudara. Ya Tuhan. Lu belajar, lagi mancing ini benar kan karena mahasiswa kami ada yang di daerah. Lagi mancing. Tapi saudara saya punya pengalaman ajaib. Ini buat saya ngakak saudara.
Kita buat aturan kelas ya. Tidak boleh ada yang tutup kamera. Kecuali sinyalnya mengalami gangguan. Wifi-nya yang murahan begitu. Gangguan murahan. Ya pasti, ya begitulah ya kan. Ya sudah. Ada seorang anak gadis ini, mahasiswi ini. Mungkin karena dia tidak saya larang tutup kamera. Dia nekat. Pertama dia pencet jerawat. Hei, kita sebutlah namanya Siti. Maaf kalau ada yang punya nama ini. Siti, jangan pencetin jerawatmu, nanti bolong-bolong mukamu kayak mukaku. Bapak lihat, saudara jangan pikir saya nggak perhatikan kalian ya, kelakuan kalian saya lihat. Sudah, tiba-tiba saya buat pertanyaan, terjadi perdebatan sengit. Si Siti ini saudaraku melakukan tindakan yang ampun-ampun. Ngupil, ngok, 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 ngok. Waduh, itu di depan layar Zoom, di lubang hidungnya ngok, 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 ngok. Waduh, ini kelakuan mahasiswa. Saya berharap jemaat tidak begitu. Ini kalau ibadah Zoom saya enggak tahu ya, enggak pernah diundang Pak Ronald kan di ibadah Zoom. Apakah jemaat begitu? Lama kali pendeta ini khotbah. Fair aja lah. Kalau saya berjemaat juga begitu. Pernah sih ya, dalam satu khotbah, dengar Bapak Gembala saya khotbah. Saya mendengar, duduk baik. Tapi kan karena kursinya, sofanya andar enak. Ada kipas angin, sepoi-sepoi. Tidur. Di tengah urapan yang sedang mantap-mantapnya, kami tidur. Waduh, pas bangun, mari kita berdiri, doa berkat darah Yesus. Saudara serius gak sih sama Tuhan? Halo? Kalau saudara serius kepada Tuhan, saudara, Tuhan itu baik benar. Amin. Najis, tidak layak, datang kepada dia, dilayakkan. Kita juga begitu. Tapi ketika kita sudah merasa layak, ini yang berbahaya. Oh, aku kan anak Tuhan, aku harus dikedepankan. Loh, ayo Tuhan juru selamat kita. Dia Tuhan atas hidup kita, dia yang berdaulat. Ayo ikuti gelora hidup kita, kehendak dia harus jadi yang utama dalam hidup kita. Amin. Saudara punya masalah apa sih dalam hidup? Ya sama, semua orang punya masalah. Jangan jualan saudara. Kalau saudara punya masalah, datang ke JKI Getsemani. Tapi saya tidak pernah dengar pengkhotbah di JKI Getsemani seperti itu. Seperti yang mau saya omongin. Datang, nanti masalahmu kita doakan dan selesai. Tidak ada ya. Selesaikan masalahmu, berdoalah kepada Tuhan. Baik-baik. Kalau memang butuh dukungan doa, kasih tahu Bapak Gembala. Bapak Gembala, aku butuh dukungan doa. Gak kuat aku hadapi masalah. Kan ada juga orang yang begitu ya. Iyalah. Gak salah minta dukungan doa. Tapi sang pendeta gak boleh jualan. Datang kepada saya, masalahmu pasti selesai. Si pendeta juga punya masalah. Cicilan handphonenya yang karena kredit handphone. Tapi ini bukan JKI Getsemani, ini saya. Kredit handphonenya. Ya, punya masalah kok kita, karena saya juga manusia. Pendeta juga manusia. Ayo kita yang manusia ini bersepakatlah untuk tunduk kepada Allah. Lalu bergandengan tanganlah untuk saling mendoakan. Begitu kan pesan Alkitab? Saling mendoakan. Bukan pendeta jual jasa berdoa. Saudara juga doakan pendetamu, gembalamu. Pengkhotbah ini juga didoakan. Karena saya juga rentan. Saya juga punya pergumulan terhadap diri saya, pasangan saya, anak-anak. Terus semua yang bertalian dengan diri saya. Ayo kita saling mendoakan. Baru itu namanya jemaat. Kalau saudara hanya datang minta didoakan, itu namanya pelanggan. Customer. Maka dibutuhkan customer service. Kalau jemaat itu begitu, kita gandengan tangan. Sama-sama kita berjuang. Aku gak kuat Pak Pendeta. Berat kali mengiring Yesus. Ayo, sebenarnya pun aku gak kuat. Tapi aku harus jadi teladan untuk kalian. Ayo pegang aku. Sama-sama kita pegang. Gitu. Amin. Siap dukung Bapak Gembala? Yes, harus. Dukung, doakan, dan masukkan ke kantong persembahan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi apa konklusi khotbah ini? Bertobatlah kau, itu konklusinya. Nanti dengarkan di YouTube kalau di-upload ya Pak Gembala ya. Haleluya. Saya berharap kita mendapat benang merah kebenaran ini, saudara-saudara. Supaya kita serius kepada Tuhan. Jangan lagi main-main.
Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Mari kita dalam saat teduh sejenak, kita merenungkan firman Tuhan. Bersaat teduh di hadapan Tuhan. Setiap kita merefleksi dirinya. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biar kiranya Engkau memeterai setiap firman yang kami dengar. Di dalam loh hati kami yang kuat, ya Tuhan. Tolong kami. Terkadang kami tidak sungguh di hadapan. Kami merasa diri kami najis. Terlalu banyak dosa. Kami lupa kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan, kami ingin seperti perempuan ini yang menyambut anugerah di dalam Engkau. Kami mau menyambut segala anugerah di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Pulihkanlah hidup kami. Dosa kami yang banyak itu, kebiasaan buruk kami, segala ketidaktaatan kami kepadamu, ampunilah. Buat kami kembali layak menjadi anak-anak. Dan terus kami mau belajar hidup di dalam ketaatan kepadamu setiap hari. Tolonglah hamba-Mu, tolonglah kami semua. Tolonglah umat-Mu yang mendengar secara online juga. Agar kami terus dibaharui di dalam anugerah. Engkau Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba-Mu, kami anak-anak. Pulihkanlah kami setiap hari. Pegang tangan kami ya Roh Kudus. Setiap hari. Hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tetapi biarlah Roh Kudus memeterai setiap firman di dalam loh hati kami yang kuat. Sehingga firman ini mentransformasi hidup kami, mengubahkan kami. Baik kami yang ada di tempat ini secara onsite dan kami yang ada di rumah secara online. Kuasa-Mu melawat setiap. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hamba-Nya. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan memiliki hati yang sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Pelayanannya, kehidupannya, keluarganya, istri dan anak-anaknya diberkati Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, pelayanannya dan pekerjaannya diberkati Tuhan. Semakin membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya tidak akan berkekurangan. Tuhan Yesus Kristus akan memberkati berlipat kali ganda. Pekerjaan, bisnis, usaha, studi, pelayanan kami. Semuanya Tuhan Yesus buat berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. My hopes and fears, I don't care what the world throws at me now. It's gonna be alright. Oh yeah. Hear the sound of generations making loud a freedom song. All in all, that the world will know your name. It's gonna be alright, 'cause I know my God's everything, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Oh, salvation is here.
sound of the generations. Hear the sound of generations, making loud a freedom song. Only know that the world will know your name. It's gonna be alright, 'cause I know my God's every day, and I know His love never fails, and I know my God made a way for me. It's gonna be alright, 'cause I know my God's every day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Oh, salvation is here. Oh, salvation is here. Salvation is here and it's living me. Salvation is here. Salvation in God means to set me free. Salvation is here. Salvation is here and it's living me. Salvation is here. Hey, you are alive and you live in me. Salvation is here. Salvation is here and it's living me. Salvation is here. You are alive and you live in me. 'Cause I know my God's every day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. It's gonna be alright, 'cause I know my God's every day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Salvation is here. Salvation is here and He lives in me. Salvation is here. You are alive and you live in me. Salvation is here. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan juga terima kasih buat hambanya yang sudah menaburkan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Dan jangan lelah-lelah, terus boleh memberkati kami jemaat Getsemani. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang masih setia terus bersama dengan kami walaupun mungkin lewat live streaming. Dan juga teman-teman yang sudah melayani. Terima kasih buat Christine sebagai WR dan main musik. Dan semua tim yang di tempat ini, Tuhan berkati kita semuanya. Dan pengumuman untuk kita, jangan lupa nanti setiap hari Rabu kita ada ibadah, yaitu jam 19.30 lewat Zoom ya. Tapi dimohon seperti yang hamba yang tadi bilang, jangan di black screen ya. Kalau bisa dibuka lah gitu ya, lebih enak gitu. Kadang juga saya punya, kadang kalau di Zoom gitu ada yang ketutup gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau gembala yang negor kan banyak tersinggung ya kan. Tapi kalau yang lain yang menegur kan pasti banyak yang merasa diberkati. Terima kasih. Jangan lupa ya. Jadi Bapak Saudara juga yang mungkin belum pernah ikut, Saudara boleh ada nomor WhatsApp ada di flyer kita. Saudara boleh hubungi kita. Nanti kita akan kirim linknya bagi saudara yang mau rindu ikut dalam ibadah ini. Orang bertanya-tanya, kenapa tidak di-share saja linknya gitu? Kenapa nggak di-share saja? Bagi saya sih bukan karena banyak yang ikut Zoom gitu, tapi memang yang ikut Zoom itu adalah orang-orang yang mau setia, yang mau digembalakan menurut saya. Saya nggak butuh orang yang banyak ikut Zoom gitu, tapi tidak bisa digembalakan gitu. Jadi memang tujuan kita mengembalakan adalah bagaimana saya bisa menjangkau satu persatu. Nanti saya tanya, kalau tanya Riko ini pasti saya tanya satu-satu, gimana kabarnya gitu kan. Jadi memang tujuan kita adalah Zoom itu untuk menjangkau mereka, digembalakan seperti khotbah tadi, supaya mereka juga
saya dan semua jemaat saling bergandengan, ya kan? Benar juga. Ikut Tuhan itu kan gak gampang, saudara. Susah gitu kan. Kadang kita harus serius sama Tuhan, masalah malah banyak gitu kan. Kadang orang gak ikut Tuhan, banyak masalahnya santai aja gitu. Malah mobilnya tambah, rumahnya tambah gitu kan. Malah kita makin terpuruk kadang gitu. Maka perlu juga kita butuh teman, butuh saudara, butuh teman seiman untuk saling mensupport, saling mendukung ya. Itulah gunanya kita memiliki saudara seiman. Makanya saya tidak pernah membuka link itu, tapi bagus saudara yang mau serius dan yang mau serius saja di jemaat Getsemani, saudara mau serius mau berjemaat, yuk gabung. Gak masalah banyaknya. Kalau nggak banyak jemaat nggak ada dong Pak nanti bayar uang gereja. Ada kok, Tuhan kirimkan, bukan karena jemaat banyak maka gereja ini berjalan, tapi gara-gara Tuhan yang menolong dan ada aja orang-orang yang mengirim, orang-orang yang dikirim Tuhan untuk boleh memberkati gereja ini. Jadi saya tidak pernah takut untuk itu karena memang tujuan pengembalaan itu adalah bagaimana saya bisa menjangkau satu persatu, saya tanyakan satu-satu bagaimana kabarnya gitu. Dan juga setiap hari Sabtu Bapak Ibu ada kita doa, sama juga saya tidak share linknya, tapi Bapak Ibu saudara yang mau rindu ikut boleh WhatsApp nomor di bawah, nanti kita share linknya. Berarti saudara yang mau rindu untuk beribadah, untuk berdoa bersama-sama setiap hari Sabtu jam 5 pagi ya. Pagi-pagi benar memang. Jadi saya kebetulan kami ini kan orang-orang sekolah teologi ya. Jadi memang kalau untuk doa-doa pagi itu udah terlatih gitu. Bangun pagi gitu. Jadi saya juga mau mengajari jemaat kita untuk boleh sama-sama menikmati saat teduh bersama dengan Tuhan. Cuma sekali seminggu kok, ya kan? Kalau setiap hari, kalau gereja Pak Mario tiap hari itu, ya kan? Saya juga selalu juga gembala Pak Mario ini. Tiap hari, kalau kita kan cuma sekali seminggu, tiap hari Sabtu, itu pun besoknya libur kan, hari itu libur, jadi habis doa bisa tidur lagi, ya boleh gitu. Tapi kalau mungkin hari kerja, ya banyak kerja. Jadi saya harap sih Bapak Ibu Saudara boleh ikut bersama dengan kami, khususnya jemaat Getsemani untuk berdoa bersama-sama. Karena di dalam doa itu kita menemukan ada satu kedamaian, ada satu kenikmatan. Seperti mungkin kecanduan boleh juga, tapi candu dalam Tuhan, bukan candu seperti yang dikatakan tadi dosa gitu. Tapi kita bisa menikmati, ada hadirat Tuhan yang bisa menikmati di sana, sehingga kita boleh merasakan bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sudah kesaksian, istri saya dulu ada gerejanya, itu tiap 5 pagi saudara, jam 5 pagi mereka harus doa. Itu masih belum ada Zoom gitu, tapi mereka datang ibadah. Itu banyak sekali yang doa gitu. Jadi bagaimana antusias mereka. Jadi kalau dibilang, aduh Pak, saya ini banyak kerjaan, ya, itu kan libur gitu kan. Jadi diharapkan teman-teman boleh ikut bersama-sama, nikmatilah doa bersama. Nanti di saat itu latihan kita boleh menikmati ajaran Tuhan. Nah demikian juga saudara kasih Tuhan, hari Minggu seperti ini ajak teman kita kalau boleh share flyer kita supaya teman-teman kita boleh ikut. Dan kalau boleh juga di live streaming kita Bapak Ibu Saudara boleh share ke teman-teman kita supaya banyak orang yang terjangkau untuk boleh menikmati firman Tuhan. Karena di dunia ini masih banyak saudara orang yang belum mengenal Tuhan. Oleh kenal Tuhan tapi hidupnya masih jauh dari Tuhan. Jadi oleh karena itu kita tugas siapa? Tugas kita untuk menjangkau mereka. Mungkin kelakuan kita hanya men-share saja saudara kasih Tuhan, sehingga banyak orang boleh diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran roh Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran
kita. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur bagimu Tuhan untuk ibadah hari ini. Berkati setiap jemaatmu. Apa menjadi pergumulan, apa menjadi masalah mereka, Tuhanlah yang menolong. Yang sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Teman-teman yang sudah melayani pekerjaan, Tuhan memberkati. Tuhan yang menolong, Tuhan membalaskan setiap apa yang telah mereka lakukan untuk pekerjaanmu di tempat ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu rapi, dan setiap pekerjaan pelayanannya, anak istri dalam lindungan Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu yang boleh disampaikan bagi kami. Memberkati hamba-Mu ini dan semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani juga, worship leader, main musik, dan juga Alpha yang sudah menolong kami dalam soundman. Tuhan memberkati, dan kami percaya hari ini kami telah diberkati. Bangsa negara ini kami serahkan ke dalam kasih Tuhan memberkati. Dan tempat ini juga berkati Tuhan. Itu Tiur yang setia memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati owner tempat ini. Dan biarlah tambah-tambahkan orang yang mau datang ke tempat ini untuk menginap, sehingga tempat ini tetap boleh eksis, ada. Dan apa yang telah kami doakan ini menjadi kekuatan bagi hotel ini, sehingga boleh berjalan di tengah-tengah keadaan bangsa negara ini. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami juga berdoa buat alat-alat yang sedang kami butuhkan. Kami membutuhkan laptop, dan juga membutuhkan kamera untuk live streaming, dan juga kami membutuhkan songkat untuk live streaming, dan juga yang lebih bagus lagi, dan speaker untuk kedepannya untuk lebih bagus lagi. Biarlah kami serahkan kepada Tuhan. Apa yang telah Kau kerjakan dalam gereja ini, banyak hal yang kami lihat. Kami hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, hanya mengandalkan doa kami hanya berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk hari ini kami boleh beribadah memuji Tuhan. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami ini, kami mau terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali.